Dan kalau memang terbukti bahwa ijazah Jokowi tidak benar, ya maka Gus Nur, Bambang Tri bisa menggugat ganti rugi. Dan pihak-pihak yang terlibat kebohongan pun juga bisa dipidanakan ya. Tetapi sekali lagi kita hanya mengemukakan faktanya, tapi nanti biarlah ada sebuah investigasi yang independen setelah Mulyono tidak lagi menjadi presiden ya. Kejanggalan tanggal di ijazah Jokowi picu perdebatan netizen membingungkan. Yang membingungkan juga adalah soal asal SMA Jokowi. Ditulis SMA 6 Yogyakarta, padahal Jokowi berasal dari SMA di Solo, entah SMA 6 atau SMA berapa. Yang jelas ada perdebatan nama SMA-nya tetapi bukan di Yogyakarta. Tapi kita coba bacakan ya. Suara.com, perdebatan mengenai ijazah Jokowi kembali menjadi topik hangat di laman X. Terbaru, netizen menemukan kejanggalan tanggal di ijazah Presiden Indonesia. Alih-alih nyinyir, beberapa warga net justru memaklumi. Kejanggalan mengenai ijazah Jokowi ini diunggah oleh akun Adra_silent dan menjadi viral di X dalam waktu singkat. Unggahan ini kemudian menuai berbagai reaksi dan komentar di laman media sosial tersebut. Semakin bingung keaslian ijazah Mulyono, tulis cuitan tersebut. Dalam foto yang diunggah, ijazah yang diduga milik Jokowi dari Universitas Gadjah Mada ini ditandatangani di Yogyakarta pada 5 November 1985. Kejanggalan itu lalu ditemukan oleh netizen yang membandingkan ijazah ini dengan skripsi Jokowi. Berdasarkan screenshot foto tersebut, diduga skripsi Jokowi ditandatangani pada 14 November 1985. Hal ini langsung saja menuai tanya di kalangan warganet. Pasalnya ijazah Jokowi ini ditandatangani lebih dulu dibandingkan dengan skripsinya. Biasanya skripsinya dulu ya selesai ya. Semakin bingung keaslian ijazah Mulyono ya. Jadi sobat era sekalian, memang agak membingungkan ya. Kalau kita lihat yang namanya ya itu tanggalnya 5, yang paling aneh itu ya tulisan Joko Widodo itu. Alasannya dulu skripsi kan nggak begitu ya. Ijazah palsu Jokowi melibatkan Iriana dan Hidayati, ada yang nulis begitu juga. Oke, kita bacakan terus ya. Oke. Tidak diketahui dengan pasti mengenai alasan ijazah Jokowi ditandatangani lebih dulu daripada skripsinya ketika masih berstatus sebagai mahasiswa di Universitas Gadjah Mada. Usai viral, unggahan ini kemudian menuai berbagai komentar dari warganet. Salah tanggal bos, maklum aja boleh dong, balas warganet. Wah komentar akun lainnya. Gila kalau emang betul membohongi rakyat dan negara selama 10 tahun, ungkap warganet. Membingungkan, tulis akun lainnya. Viral di laman X, unggahan mengenai kejanggalan ijazah Jokowi ini lalu telah mendapat lebih dari 400 retweet dan puluhan balasan dari warga net usai diunggah oleh akun @adra_silent. Ya saudara sekalian, kalau apa istilahnya ya, kalau ijazah itu memang palsu, Bambang Tri, Gus Nur itu bisa menggugat ganti rugi karena akibat kebohongan itu maka mereka sudah dihukum oleh pengadilan ya. Itu yang tidak main-main. Itu sesuatu yang bisa dimintakan gugatan ya, ganti rugi karena mereka kemudian ditahan selama beberapa tahun. Saya tidak tahu apakah masih ditahan atau sudah bebas mereka. Jadi sahabat era sekalian, kalau kita lihat kejanggalan ijazah Jokowi ini mudah sekali menemukannya ya. Pertama adalah kejanggalan yang terkait dengan tulisan. Terlalu sederhana tulisan Jokowi ini. Masa ijazah cuma ditulis dengan
tulisan yang biasa. Biasanya zaman dulu ya, sebelum ada cetakan printer begitu, yang namanya ijazah itu ya ditulis dengan huruf yang indah. Ya, saya bisa tunjukkan tuh. Apa istilahnya ya? Ya intinya huruf indah, bukan huruf yang tulis begitu aja, Joko Widodo misalnya begitu. Yang kedua tadi ada tanggal ya. Kok tiba-tiba tanggalnya itu ditandatangani lebih dulu dibandingkan tanggal ijazah. Nah ini juga tanggal ijazah ditandatangani lebih dulu daripada tanggal skripsi. Gak pernah begitu biasanya. Skripsi selesai semuanya baru orang keluarkan ijazah. Tapi gak ngerti juga. Nah kalau kita lihat gambar ini ya ada di sini, adik Jokowi lulusan STIE Surakarta, foto wisudanya dipakai Jokowi untuk melegitimasi seolah-olah Jokowi pernah diwisuda sebagai seorang sarjana. Jadi sobat era sekalian, yang tidak pernah kita lihat adalah foto wisuda. Foto yang ada beredar ini ya, ini adalah foto Hari Mulyono. Hari Mulyono itu saudaranya, adik iparnya Joko Widodo karena dia istri dari Idayati yang sekarang menjadi istri dari ketua Mahkamah Konstitusi mantan ya. Begitu sobat era sekalian, ini ada ijazah palsu Jokowi melibatkan Iriana dan Idayati ya. Kita nggak tahu maksudnya apa ini. Karena ini tweet dari Ali Sarif. Jadi sobat era sekalian, kalau kita lihat memang foto wisuda ini bukan foto wisuda Jokowi tapi foto wisuda Hari Mulyono. Kita bisa melihat ya. Ini bukan Jokowi, ini Hari Mulyono. Kemudian kalau kita lihat foto ijazah ya memang itu foto Jokowi. Tetapi foto Jokowi itu, nah ini kalau ini foto Jokowi ya, termasuk juga di biodata SMA. Jadi yang lucunya adalah biodata Joko Widodo SMA 6 Yogyakarta. Padahal skenario yang udah susah payah disebar selama ini kan, ini ada yang nulis nih. Mulyono itu lulusan sekolah SMA 6 Surakarta. Sampai penipuan guru SMA 6 Surakarta bilang kalau Mulyono juara umum, nilai kimia terbaik dan seterusnya. Lah kok ini tulisannya malah SMA 6 Yogyakarta. Yogyakarta ki tanggane Surakarta woi. Cah. Jadi saudara sekalian ya itu ya. Jadi ini makin membingungkan dan sebenarnya tidak bingung ya. Itu makin menjelaskan bahwa ada masalah dengan ijazah asli atau ijazah palsu, kita tidak tahu ya. Ada masalah dengan ijazah Jokowi intinya ya. Kita nggak kasih predikat palsu atau asli. Ada masalah ya. Masalah pertama adalah tulisan yang terlalu sederhana untuk sebuah ijazah S1. Masalah kedua tanggal ya. Masalah ketiga di buku alumni yang dia ditulis SMA 6 Yogyakarta. Ya, dan masalah yang paling umum adalah ijazah aslinya nggak pernah kita lihat. Tidak pernah dihadirkan, yang ada adalah fotokopi dengan tulisan Joko Widodo yang sangat sederhana itu dengan tanggal yang kemudian membingungkan. Karena tanggal ijazah lebih dahulu dibandingkan tanggal skripsi. Padahal kalau Anda tidak bisa mengumpulkan skripsi di UGM yang pernah saya tahu ya, Anda nggak mungkin bisa wisuda. Karena kalau Anda bisa wisuda tanpa skripsi, tanpa misalnya mengumpulkan skripsi, maka bisa jadi orang kemudian udah kabur gitu. Jadi selalu ijazah skripsi itu selesai dulu baru kemudian wisuda ya, baru bisa ikut wisuda. Jadi wisuda bisa tertunda gara-gara kita belum melakukan revisi terhadap skripsi. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kalau kita recap keanehan ijazah Jokowi itu, satu, pada tulisan Joko Widodo yang terlalu sederhana untuk sebuah ijazah. Biasanya orang menulisnya dengan huruf-huruf yang canggih ya, huruf-huruf yang bagus. Sebagaimana yang pernah saya dapatkan. Ijazah saya kan nggak beda jauh, kalau dia 85, ijazah saya 89. Itu satu. Yang kedua, sobat era sekalian, yang kedua adalah mengenai tanggal ya, tanggal ijazah kok lebih dahulu daripada tanggal skripsi. Nah, sebenarnya perdebatan kemarin itu juga soal tahun ijazah.
Karena Jokowi itu sebenarnya dia alumnus tahun 84 atau 85. Karena seharusnya 84 seharusnya ya. Tapi nanti kita lihat ya kalau soal tahun itu. Dan yang lain yang menonjol adalah tadi ditulis di buku alumni sebagai alumnus SMA 6 Yogyakarta. Padahal dia SMA 6 Surakarta. Begitu ya sahabat sekalian. Ya, coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan hal ini ya. Nanti lama-lama akan ketahuan juga kalau ada yang namanya independent investigator. Ini kan mudah sekali sesungguhnya. Dan kalau memang terbukti bahwa ijazah Jokowi tidak benar, ya maka Gus Nur Bambang Tri bisa menggugat ganti rugi. Karena dan pihak-pihak yang terlibat kebohongan pun juga bisa bisa dipidanakan ya. Tetapi sekali lagi kita hanya mengemukakan faktanya, tapi nanti biarlah ada sebuah investigasi yang independen setelah Mulyono tidak lagi menjadi presiden ya. Rob Diesel, kenapa Refli Harun hanya memprotes dinasti Mulyono sedangkan tidak memprotes dinasti Soekarno di DPR dan dari cucu cicit mantu Soekarno ada di DPR. Rob Diesel, kita satu-satu bro. Ya. Tidak mungkin semuanya kita protes at the same time ya. Pertama menyangkut pengetahuan dan yang kedua menyangkut gradasi ya. Kalau di DPR itu memang kekuasaannya kolektif kolegial. Beda sama presiden. Presiden itu bahaya sekali. Yang namanya jabatan presiden kalau disalahgunakan. Jadi kita harus membedakan mana jabatan jamak dan mana jabatan yang tunggal. Nah, jabatan tunggal itu bahaya. Makanya saya juga warning dengan Prabowo Subianto. As the president, jangan main tunjuk saja keluarganya untuk menjadi menteri, untuk menjadi apa-apa. Nanti akan kita lihat ada berapa keluarga dari Prabowo yang menjadi menteri. Jangan-jangan keponakannya menjadi menteri misalnya. Nah itu melukai karena Jokowi diprotes ya. Dan Presiden Pak Harto ya, Presiden Soeharto menunjuk Tutut pada periode terakhir sebagai menteri. Itu pun periode terakhirnya ya. Begitu ya. Kabarnya Gibran ada di Tokyo, apakah benar? Saya tidak tahu ya, barangkali saja. Nakula Sadeo, apa Pak RH berpaham liberalisme dan sekularisme? Soalnya RH sangat mengagungkan demokrasi dan sepertinya tidak suka dengan sistem khilafah dan hukum Islam seperti Qisas. Waduh, ini berat ini ya. Kenapa Anda selalu membedakan antara demokrasi dan Islam itu? Demokrasi itu ya dipraktikkan di berbagai macam negara di dunia dengan berbagai varian. Termasuk di negara-negara Arab bukan tidak ada demokrasinya, ada tetap ya. Demokrasi itu kan kedaulatan rakyat ya. Nah biasanya di dalam negara yang berkedaulatan rakyat maka tidak ada sistem yang absolut. Tidak ada yang sistem monarki tunggal ya. Begitu saudara sekalian, setelah Rasulullah SAW wafat tidak ada pemegang otoritas tunggal lagi ya. Karena itu kemudian kita membangun sebuah sistem yang lebih plural ya. Itulah sebabnya Khalifah Rasyidin misalnya dipilih bukan didasarkan pada turun-temurun. Karena kalau turun-temurun tidak ada keluarga Rasulullah yang hidup laki-laki, kalau mau perempuan ya Siti Fatimah. Tapi it is not my expertise ya untuk menjawab lebih banyak ya. Ya ijazah mah gampang dibuat Bang Refli, disalahin banyak banget tuh Bang Refli, hehehe. Hahaha, presiden kok ijazah palsu, parah deh. Mahfud, Ganjar dan Abah Anies kapan diundang podcast Bang? Nanti kita akan undang Pak Mahfud ya. Lacak, cari bukti baru secara ilmiah soal ijazah Jokowi dan Gibran. Kemudian berawal dari amburadul akhirnya bakal amburadul. Ini yang mencetak monster ini siapa ya? Don't touch me. Yang RH tahu apakah Burhanuddin indikator itu jujur dan berintegritas? Dia baru mengeluarkan survei Mulyono sekitar 75% masyarakat suka. Ya sama.
gaya bertanyanya seperti poltreking, yaitu sangat suka, sangat puas, cukup puas. Gradasinya. Kalau saya kan jelas tuh. Puas, sangat puas, puas, tidak puas, sangat tidak puas, tidak tahu atau tidak menjawab. Itu kan jelas. Ini enggak, cukup puas, kurang puas. Jadi ada main abu-abu di tengah. Itu yang kemudian membuat seperti sengaja untuk melakukan mislead ya, untuk agar ada misleading ya. Jadi ketika dicek ya benar, ternyata mayoritas mengatakan cukup puas. Ya, kata cukup itu kemudian seperti kata yang dimoderasi ya. Tangkap Mulyono keluarga, adili dan mintai pertanggungjawabannya. Fufu-fafa. Kalau terbukti palsu berarti Indonesia dipimpin oleh presiden tidak sah selama 10 tahun. Semua dokumen yang ditandatangani atas nama presiden menjadi batal demi hukum, termasuk dokumen utang negara. Ya, ini berat perdebatannya ya. Ijazah mekanik pesawat pun bisa dibuat Bang Refli dan akhirnya mati semua penumpangnya. Hehehe. Sebaiknya lakukan gugatan ke Universitas Gadjah Mada untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Sudah, ya kan? Tetapi kemudian pengadilan mengatakan tidak berwenang. Kenapa foto wisuda buku alumni dan pernikahan Mulyono sama semua foto yang dipakai? I don't know exactly, tanyakan kepada mereka. Kemudian Bung RH, jika Mulyono benar-benar tidak punya ijazah asli, apakah legitimate kepemimpinannya selama 2 periode? Sudah selesai itu barang. Ya, tidak bisa diapa-apakan lagi, cuman barangkali konsekuensinya saja. Apakah dia pantas dapat pensiun atau tidak? Mungkin begitu ya. Kemarin itu belum selesai. Itu soalnya. Jadi there is no a single statement ya to prove that ijazah Jokowi is asli or original. Kan masalahnya begitu ya. Jadi tidak ada sebuah statement gitu. Kemudian daya rusaknya 10 tahun ini sangat luar biasa. Sekarang harus ditambah daya rusak anaknya 10 tahun ke depan. Semoga bangsa Indonesia diberi kekuatan. Jadi sekali lagi ya, yang kita lakukan adalah bagaimana kita menegakkan kebenaran ya, amar ma'ruf nahi mungkarnya. Sejak muncul di awal 2014 dengan SMK-nya, feelingku mengatakan ini calon pembual kelas wahid terbukti. Ya, kita lihat saja ya, yang penting kebenaran yang kita perjuangkan ya, tidak perlu mengolok-olok lebih jauh, tetapi bagaimana kebenaran itu ditegakkan sebenar-benarnya.